Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Setiawan dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi trigonometri. Kita anggap pembaca telah belajar trigonometri dan akrab dengan definisi fungsi trigonometri berdasar sudut-sudut dan segitiga siku-siku. Kita ingatkan pembaca 3 dari definisi-definisi ini dalam gambar di samping. Di sini kita lebih tertarik kepada fungsi trigonometri yang berdasar pada lingkaran satuan bila mana ditinjau dalam cara ini daerah asalnya berupa himpunan bilangan real, bukan himpunan. Selanjutnya di sini saya mengambil 4 fungsi trigonometri lainnya, yaitu kita dapat lewat cukup dengan sinus dan kosinus saja, tetapi penting juga untuk memperkenalkan 4 fungsi, yaitu trigonometri tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Dan di sini ada contoh penyelesaian 4 fungsi trigonometri lainnya. Gambarnya ada di sebelah kiri layar. Di sini saya mengambil contoh soal yang pertama, itu nomor 18 halaman 70. Yang pertanyaannya adalah cari kesamaan-kesamaan yang analog terhadap kesamaan penambahan untuk tiap pernyataan. Yang pertama ada A sin dalam kurung X dikurang Y, dan B cos dalam kurung X dikurang Y, dan C tan dalam kurung X dikurang Y. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang A dulu ya, teman-teman. Nah, di sini sin dalam kurung X dikurang Y sama dengan sin X cos Y dikurang cos X sin Y. Penjelasannya adalah sin dalam kurung X dikurangi Y adalah dari perbedaan antara sudut X dan sudut Y. Sin X cos Y adalah produk dari nilai sinus sudut X dan kosinus sudut Y. Cos X sin Y adalah produk dari nilai kosinus sudut dan sinus sudut Y. Dengan kata lain, kita dapat menghitung sin X dikurang Y dengan mengalihkan nilai sinus dan kosinus dari masing-masing sudut, kemudian mengurangkan hasil kali tersebut. Untuk yang B adalah penjelasannya, cos dalam kurung X dikurangi Y adalah nilai kosinus dari perbedaan antara sudut X dan Y. Cos X cos Y adalah produk dari nilai kosinus sudut X dan kosinus sudut Y. Sin X sin Y adalah produk dari nilai sinus sudut X dan sinus sudut Y. Jadi kita dapat menghitung cos dalam kurung X Y dengan menjumlahkan hasil kali dari nilai kosinus dan sinus masing-masing sudut. Dan untuk yang C adalah tan dalam kurung X dikurangi sama dengan tan X dikurangi tan Y per 1 tambah tan X tan Y. Penjelasannya adalah tan dalam kurung X tambah Y adalah nilai tangen dari perbedaan antara sudut X dan Y. Tan X dan tan Y adalah nilai tangen dari sudut X masing-masing. Tan X tan Y adalah produk dari nilai tangen sudut X dan tangen sudut Y. Dengan kata lain, kita dapat menghitung tan dalam kurung X dikurangi Y dengan mengurangkan nilai tangen dari masing-masing sudut, lalu membaginya dengan jumlah 1 ditambah produk darian kedua sudut tersebut. Ini saya langsung menjelaskan contoh soal nomor 2, yaitu saya ngambil dari
nomor 19 untuk contoh soal 2-nya di halaman 70. Yaitu pertanyaannya adalah gunakan kesamaan penambahan untuk tangan guna membuktikan bahwa tan dalam kurung T ditambah N atau Pi sama dengan tan T untuk semua T dalam daerah asal dari tan T. Pembahasannya adalah dalam hal ini kita ingin menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tan dalam kurung T ditambah N sama dengan tan T. Untuk melakukan itu kita akan menggunakan identitas pembahasan dengan A sama dengan T dan B sama dengan N. Tan dalam kurung T tambah N sama dengan tan T ditambah tan N per 1 min tan T tan N. Kita ingin membuktikan bahwa tan dalam kurung T tambah N sama dengan tan T. Jadi kita harus menunjukkan bahwa tan T ditambah tan N per 1 dikurangi tan T dan tan A sama dengan tan T. Untuk langkah awalnya kita mulai dengan identitas. Kita ingin membuktikan bahwa tan dalam kurung T tambah N sama dengan tan T. Jadi kita harus menunjukkan bahwa tan T ditambah tan N per 1 dikurangi tan T dan tan A sama dengan tan T. Untuk langkah awalnya kita mulai dengan identitas penambahan. Tan dalam kurung T ditambah N sama dengan tan T tambah tan N per 1 dikurangi tan T tan N. Langkah kedua, kita ingin mencapai bentuk tan dalam kurung T tambah N sama dengan tan T. Jadi kita samakan persamaan tersebut yang kayak tadi saya bilang. Nah, sekarang kita lakukan kedua sisi persamaan dengan 1 dikurangi tan T tan N untuk menghilangkan pecahan, yaitu dengan cara tan T ditambah tan N sama dengan tan T dalam kurung 1 dikurangi tan T dan tan N. Selanjutnya distribusikan tan T pada sisi kanan. Tan T tambah tan N sama dengan tan T dikurangi tan kuadrat T tan N. Pindahkan semua suku yang mengundang tan T ke satu sisi. Jadi tan T tambah tan N dikurangi tan T sama dengan tan N sama dengan tan T sama dengan dikurangi tan kuadrat T tan N sama dengan min tan 2 kuadrat T dan tan N. Jika tan N sama dengan 0, kita bisa membagi kedua sisi dengan tan N. 1 sama dengan min tan kuadrat T. Namun tan kuadrat T tidak mungkin sama dengan min 1 karena tan T adalah fungsi real dan kuadrat dari bilangan real tidak pernah negatif. Oleh karena itu, asumsi bahwa tan N sama dengan 0 bertentangan dengan hasil ini. Jadi satu-satu cara agar persamaan ini benar adalah jika tan N sama dengan 0, ini berarti N harus merupakan kelipatan dari Pi, karena tan N sama dengan 0 hanya ketika N sama dengan K Pi untuk bilangan bulat K. Kesimpulannya, jika N dalam kurung K Pi untuk bilangan bulat K, maka tan dalam kurung T tambah N tan T untuk semua T dalam daerah asal dari tan T tersebut. Nah, di bawah sini ada gambar-gambar atau grafiknya ya teman-teman. Yang itu garis melengkung itu Y sama dengan tan dalam kurung X. Kalau yang putus-putus itu adalah asimtot. Dan yang garis miring atau X itu adalah poinnya. Selanjutnya contoh soal yang terakhir. Di sini saya mengambil contoh soal yang ketiga, itu nomor 20 halaman 70 yang
Pertanyaannya adalah buktikan bahwa cos dalam kurung X dikurangi N sama dengan min cos X untuk semua X. Nah, di sini penyelesaiannya adalah yang pertama itu identitas trigonometri dasar. Fungsi kosinus adalah fungsi genap yang berarti cos dalam kurung min X sama dengan cos dalam kurung X. Fungsi kosinus juga memiliki sifat periodik dengan periode 2 pi, yaitu cos dalam kurung X ditambah 2 k pi sama dengan cos X sama dengan cos dalam kurung X untuk setiap bilangan bulat k. Lalu analisis fungsi kosinus. Jika kita mengambil n sebagai kelipatan dari pi, misalnya n sama dengan pi untuk bilangan bulat k, maka cos dalam kurung X kurangi n sama dengan cos dalam kurung X dikurangi k pi. Karena cos itu dalam kurung X dikurangi k pi, maka sama dengan cos dalam kurung X. Karena kosinus adalah fungsi dengan periode pi, maka cos dalam kurung X dikurangi n sama dengan cos dalam kurung X. Nah, langkah yang ketiga, kesalahan dalam pernyataan awal. Pernyataannya adalah cos dalam kurung X dikurangi n sama dengan min cos X tidak benar secara umum. Sebenarnya, berdasarkan sifat-sifat trigonometri yang telah disebutkan, kita hanya bisa menyatakan bahwa cos dalam kurung X dikurangi n sama dengan cos dalam kurung X jika n adalah kelipatan dari pi. Jadi bukti yang lebih tepat adalah bahwa cos dalam kurung X dikurangi n sama dengan cos dalam kurung X untuk semua X. Jika n adalah kelipatan dari pi, pernyataan awal bahwa cos dalam kurung X dikurangi n sama dengan min cos X tidak berlaku dalam konteks umum dan tempatnya merupakan kesalahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kekurangannya atau salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.